Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalannya Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana lagi-lagi di dalamnya ada Ustadz Suma yang mencoba untuk memutarbalikkan suatu kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang dimana dia berkuar-kuar tentang iman Kristen, akan tetapi pada dasarnya dia juga sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekristenan, apalagi tentang isi Alkitab. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana seorang apologet Kristen akan membantah serta mematahkan setiap narasi dan argumentasi liar dari seorang Ustadz Suma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Pak Kapan Zulkifli. pernah berdiskusi dengan saya di WA? Iya, selamat Mungkin malam. pernah dengar suara saya nggak, Pak Zulkifli? Saya kedengarannya belum pernah dengar suaranya. Suaranya agak berhenti-berhenti ya, Pak Zulkifli. Coba di ini dulu, Pak Zul. Mungkin dicabut dulu, Jaringan. nanti pasang lagi mikrofonnya. Ya, halo, gimana? Tes. Ya, lebih bagus kayaknya. Oke. Iya, Oke. Pak Zulkifli masih ingat nggak dengan suara saya dulu mungkin di grup DPM atau grup mana begitu? Iya, nama akunnya siapa waktu di Nama akunnya siapa ya? Lupa kali lah ya. Yang penting yang jelas pernah kan dengan nama saya. Dulu kan pernah VN juga saya, Pak. Saya banyak teman perempuan Kristen. Saya lupa. Pernah membahas Oke, apa nggak apa-apa sih. kira-kira ya? Gak apa-apa sih Bang Zul, gak apa-apa. Jadi saya menanggapi nih Bang Zul kemarin kayaknya dapat dari netizen ya, bilang katanya Iya, suruh saya betul. berdiskusi dengan Pak Zulkifli gitu kan. Nah di sini begini Pak Zul, karena memang channel saya ini kan jarang diisi ya, saya juga banyak kesibukan, jadi jarang banget kalau saya disuruh ngisi ke tempat lain tuh kayaknya saya mikir ya. Jadi kalau misalnya mau berdiskusi, mendingan sekalian isi konten saya. Kalau Pak Zulkifli mah kayaknya udah penuh banyak banget ya kan. Nah lebih baik diskusi Iya, kita di sini saja. saya diundang kemana saja, boleh bersedia aja. Nah itu dia. Terus gini Pak Jul, kita kan selama ini kan selalu berdiskusi tentang itu saja. Nah saya tuh kepengen begini, sebagai Murtadin yang dianggap odong-odong nih sama teman-temannya Bang Jul, ya kan? Jadi nggak Ya, masalah saya. Nah tetapi begini Bang Jul, saya kepengen menyelusuri nih, kenapa sih harus ada kitab Taurat? Kenapa harus ada kitab Injil dan kenapa juga harus ada Al-Qur'an? Nah, kita telusuri gitu loh Bang Jul sejarahnya. Nah, saya mempercayai Bang Zulkifli adalah orang yang sopan ya, orang yang menurut saya selama ini baik sama saya loh. Selama ini baik. Ketika diskusi Bang Zulkifli sama saya sangat sopan. Mungkin beda ya dengan yang lain, tapi dengan saya selama ini saya lihat Bang Zul sangat sangat sopan sekali. Jadi saya suka. Jadi saya kepengen Bang Zul untuk memberikan penjelasan supaya teman-teman juga di luar sana nggak penasaran Bang Zul. Gimana Bang Zul? iya. Kalau saya sih biasanya kalau dialog sama Murtadin itu lebih fokus kepada apa yang menyebabkan Anda murtad, apakah karena paham Al-Quran atau memang karena buta Al-Quran. Biasanya sih gitu. Apalagi kalau ada murtadin yang balik kemudian menyerang Islam, berarti murtadin itu paham tentang Al-Quran dan paham Enggak tentang lah. kitabnya. Kan gitu. Kalau saya Bang Jul, saya kan dianggap odong-odong nih yang pertama ya sama teman-teman Muslim gitu ya. Tapi Bang Jul kalau seandainya mau tahu kesaksian saya dari awal nih ya Bang Jul, saya sudah mengatakan saya keluar dari Islam itu bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Ya, dari awal saya tetap berkesimpulan bahwa Islamlah adalah agama yang paling benar. Itu menurut saya itu dulu. Tetapi kenapa saya menjadi Kristen? Waktu itu saya sudah menceritakan bagaimana saya menjadi Kristen gitu ya. Itu karena perjumpaan saya dengan Tuhan itu sendiri ya, dengan Yesus itu sendiri. Jadi tidak mengadakan perbandingan-perbandingan ya. Ketika saya di sini misalkan mulai saya mengerti, oh ternyata yang dulu saya anggap bahwa kekristenan ini adalah agama yang sesat, menyembah manusia, dan Kristen itu adalah surganya di dunia. Ternyata saya selidiki, ternyata enggak Bang Jul, gitu loh. Nah dari sinilah saya mulai tertarik untuk saya menyuarakan kebenaran. Oh tidak, ternyata yang kita tuduhkan selama ini salah. Ya, dari kecil otak kita selalu dipenuhi dengan pemikiran begini. Jangan dekat-dekat sama orang Kristen ya, jangan dekat-dekat sama orang kafir. Orang Kristen itu surganya hanya di dunia, ya. Jadi kalau orang Kristen itu bahannya kayu bakar untuk
neraka. Nah, jadi ada banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ditentukan tentang kebencian-kebencian terhadap Kristen. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya secara pribadi gitu ya, Tapi ternyata saya kalau lihat saya sebenarnya pribadi, tidak seperti itu, Bang Jul. mohon maaf Bu, Gimana, kalau Bang saya Jul? pribadi saya dari kecil tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Kalau saya dari Tapi kecil malah diajarkan sebaliknya, bahwa oh Islam gitu itu ya. adalah agama yang sempurna dan adalah kewajiban seorang Muslim itu menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Hmm. Bagus Iya, sih Bang Jul. saya tidak pernah Memang ada diajarkan untuk sebagian seperti membenci. itu mungkin. Makanya Ada. Anda sendiri mengakui kan, bahwa saya tidak pernah memperlihatkan rasa benci kepada siapapun, eh, termasuk kepada Anda. Tapi Bang Jul, gini loh Bang Jul, saya bicarakan apa adanya ya. Saya nggak bicara apa namanya untuk mencoba memojokkan Islam, tidak. Kalau misalnya Bang Jul mau mungkin lihat fakta-fakta di sekitar, di kehidupan saya sekitar saja masih begitu, Pak. Gitu. Bahkan di sekitar lingkungan saya ini dikotak-kotakan, kayak misalnya orang kafir itu nggak usah ditemanin, gitu. Anak-anak itu sudah teriak jangan berteman sama orang kafir. Seperti itu, Pak. Oh, Ini itu Pak. mungkin itu mungkin ada di pemikiran Ibu aja. Kalau dalam kehidupan nyata itu nggak ada yang seperti itu, Bu. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk apa namanya ucapan-ucapan yang baik ya dari Pak Zulkifli. Cuman lagi-lagi begini Pak Jul, kita kan heran ya Pak Jul, selaku saya ini adalah orang yang bisa dikatakan memang keluarga saya Muslim semua Bang Jul, tetapi saya tidak mengatakan saya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang paham Quran lalu saya murtad ya Bang Jul ya. Tetapi itu tadi saya sudah sampaikan. Nah, ketika saya sudah di dalam kekristenan, saya justru menemukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Tuduhan-tuduhan yang selama ini ada di kepala saya ternyata salah semua. Nah, disitulah saya mau sampaikan. Lalu saya mulai membuka-buka Quran gitu ya. Loh, kok ternyata seperti ini sih ajaran yang diajarkan Muhammad. Kenapa ya? Kok bisa berbeda dengan yang diajarkan Yesus? Seperti itu. Jadi saya mulai gali-gali. Maka di situ di sini saya bukan menjadi orang yang memojokkan Islam, tidak Bang Jul. Tapi saya lebih suka berbicara apa adanya. Nah, saya akan mulai membuka nih Bang Jul mengenai tentang Al-Quran. Ini kan mengkait-kaitkan tentang kitab Taurat dan Injil ya Bang Jul ya, benar kan? Iya. Halo Bang Jul. Artinya saya pun bisa bertanya kan tentang yang sama terhadap saudara ini kan. Maksudnya gini Bang Jul, saya kan mempertanyakan nih di dalam Taurat itu kenapa harus ada disebutkan Taurat dan Injil. Nah itu saya mempertanyakan seperti itu. Nah saya minta Bang Jul mungkin memberikan penjelasan ya di sini. Jadi maksud saya menganggap Bang Zulkifli adalah orang satu-satunya orang yang saya percaya untuk bisa untuk memberikan penjelasan dan beda daripada teman-teman Muslim yang lainnya Bang Jul. Please. Jadi jangan maksudnya selama ini yang saya kenal Bang Zulkifli ketika berdiskusi dengan saya seperti itu Bang Jul. Jadi silakan mungkin dikemukakan melalui YouTube Bang Jul. Jadi Al-Quran itu bukan sebuah kitab suci yang berdiri sendiri dalam arti kata, baik yang mewahyukan maupun pribadi yang menerima daripada Al-Quran itu adalah hal baru. Maksudnya gini, ketika yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai esensi Sang Pencipta. Esensi Sang Pencipta ini kemudian mengajarkan dirinya bukan adalah esensi baru, di luar daripada esensi yang berfirman kepada para nabi-nabi. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima pengajaran dan mengajarkan kemudian kepada umatnya, itu tidak sekonyong mengenalkan langsung pada umatnya bahwa dia itu adalah seorang nabi. Halo Bang Jo, ya? Mungkin ditarik dulu, cabut handsfree-nya, cabut dulu, habis itu pasang lagi Bang, jadi nggak menggaung-gaung gitu. Ya, tes. Halo? Gimana Pak Kanuru? Mohon maaf, apakah Pak Kanuru juga mendengar Pak Zulkifli suaranya juga begitu? Tidak, cukup ini, hanya kadang-kadang delay gitu aja. Tapi nggak menggaung. Suaranya Pak Kanuru, suara Pak Kanuru juga agak putus-putus. Berarti di sini sinyal saya apa gimana nih? Mungkin sinyal Bu Fatima kali ya. Oh gitu, aduh, payah banget ya ini karena musim hujan terus. Oke, maaf ya Pak Zulkifli, silakan lanjut. Mohon maaf, saya pikir tadi Pak Zulkiflinya yang salah itunya, suaranya. Oke. Jadi kembali ya, saya katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu memperkenalkan diri kepada Muhammad SAW. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Pencipta yang berfirman ya, pada nabi sebelum, dan kemudian Rasulullah SAW yang dalam utusannya bukan oknum yang ketika sekonyong hidup begitu. Aduh, saya nggak dengar sekali. Tetapi adalah sosok
yang memang sudah disiapkan oleh Allah untuk kemudian menjadi khatam yin, seorang Saya pembawa nggak dengar sama ajaran sekali nih. di mana Halo Pak yang dengar saya enggak? Kanurus, Ada dengar sama sekali ya putus-putus Pak. Bang Jul. Ada putus-putus. Bentar, saya mungkin Putus-putus. akan rubah pakai data aja ya. Ya, gimana? Suara saya udah bagus? Udah kedengaran dengan baik? Di posisi saya kedengaran cukup ini bagus, hanya kadang-kadang delay gitu sih. Silakan Pak Zulkifli. Halo. Lanjut Bang. Dia kemudian dia ragu. Dia ragu, ini apa ini yang datang kepada saya nih? Karena dia tidak pernah bermimpi sebelumnya kelak dirinya itu akan diutus, akan menjadi seorang nabi penutup. Berbeda dengan Paulus yang menceritakan dirinya telah dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya, kan gitu. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian mengajarkan, menyampaikan tentang hukum-hukum, sebagaimana hukum-hukum yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi melalui kitab mereka masing-masing, maka kemudian kedatangan Islam itu bukan menceritakan sebuah kisah-kisah, tetapi menceritakan tentang hukum-hukum. Seperti apa Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini, seperti itulah apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu datang mengabarkan tentang berita-berita yang masa lampau kaitannya dengan hukum. Maka kemudian Al-Quran menceritakan Torah, kemudian menceritakan tentang Zabur atau Mazmur, kemudian menceritakan tentang Injil yang kemudian diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Saya kira seperti baik. itu. Sebentar, sekarang sebentar Pak Zulkifli, supaya jangan saya lupa nanti ya. Jadi ketika ada statement yang harus kita bahas, saya mohon maaf, saya potong dulu. Tadi bilang katanya sebagai nabi yang sekarang nabi menutup. justru suara Anda yang putus-putus. Oh begitu. Saya nggak Pak mendengar. Kanuru gimana nih? Iya. Pak Kanuru gimana Pak Kanuru? Suara Di saya tempat Pak saya Kanuru. lancar kok. Lancar di tempat saya. Nah, ini makanya suara Pak Zulkifli udah mulai lancar karena saya pakai data. Tadi kan pakai wifi. Nah sekarang pakai Di data tempat saya Pak. Suara Anda kayak Robert. Oh, masa sih begitu? Jadi tadi saya Ya. pakai suara data. Jadi suara wifi tadi pakai wifi. Saya nggak bisa mendengar suara Pak Zulkifli. Tetapi sekarang saya pakai data. Suara Pak Zulkifli pun jelas. Makanya saya bisa menanggapi Pak Zul. Nah jadi begini Pak Zulkifli tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi penutup gitu ya, yang menyempurnakan hukum-hukum terdahulu. Nah yang saya pertanyakan adalah hukum yang mana sih yang disempurnakan oleh Muhammad itu sendiri gitu Pak Zul, silakan. Oke, saya masih meraba-raba apa yang Anda maksud sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Intinya Anda mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini, Islam maupun Kristen, yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui ya bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham, Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham, hukum sunat dan seterusnya. Kemudian pada masa Musa, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus, Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui, masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, ajaran kalau saya balik kalau boleh bertanya, tahu Bang Zulkifli? Maaf. gimana? Ajaran apa? Sebentar. Sebelum lebih jauh lagi, Bang Zul intinya di sini percaya ya bahwa Alkitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya? Oh betul, umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus. Maksudnya kitab saya? Kitab saya? Ya, termasuk kitab Anda. Oke, baik. Jadi semua dipercaya ya Bang Zul? Ya, kami percaya. Tapi ingat, informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah. Jadi kalau saya ketika saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang Dirubahnya kitab kapan? Anda menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia,
supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia, Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris, Pak. Seperti itu. Maaf ya, Oke. saya lihat kayaknya Jadi agak Anda ini, mengakui keluar dari pertanyaan. Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya pertanyaan tadi Bu Fatima itu bagus sekali Pak. Kalau kita kembali ke situ maksud saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. Ya, tetapi maaf Pak Kanuru, betul. Terima kasih untuk menekankan kembali. Tetapi tadi Bang Zulkifli, setahu saya gini, Bang Zulkifli, pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah, Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil, dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7. Artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi, seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil ya, seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah. Itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya? Begitu Pak Zul. Bagaimana Pak Zul? Halo Pak Kanuru, bagaimana nih Pak Zulkiflinya? Halo Bang Zul. Mungkin Pak Kanuru yang menyampaikan ke Pak Zulkifli kalau suara saya tidak bisa didengar oleh beliau. Di tempat saya cukup jelas Bu, dan pendengar juga katakan jelas suara Bu Fatima. Halo Bang Zul, apakah kedengaran Bang? Mungkin bisa dicabut dulu jack itu. Tetapi memang nggak ada suara Pak. Biasanya kalau ada suara itu ininya bergerak. Profilnya bergerak biasanya. Tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Ya, silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, kedengaran Pak Zul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu tidak beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah, di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih. Kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan. Gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh Pak Zul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanuru? Contoh. Gini maksudnya. Dalam Quran itu, dalam Quran Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad. Gitu kan? Nah, kitab yang dibenarkan yang mana, Pak? Ya, kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang kemudian, mana? Kitabnya mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Zul bilang hilang? Sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79, bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan-perubahan. Supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini. Seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu yang sebelum ada Al-Quran, ada namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul.
Bagaimana Pak Jul? Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas, Pak Kanuru? Jelas sekali, Bu. Jelas. Halo, Bang Zul. Bang Jul, dari tadi profilnya diam, tidak bergerak sedikit pun, lalu hilang, sebentar mengutarakan lagi gitu. Nah ini sangat disayangkan sekali ya, padahal saya sudah memakai data dan lancar loh. Dari suara Bang Jul juga saya sudah lancar, kalau tadi betul memang dari WiFi. Ini akan memakan waktu. Ya, kita kasih waktu Kasihan, untuk Bang Zul. ya kasihan teman-teman yang sudah menyimak. Seharusnya ketika berdiskusi, tanya jawab tuh enak ya Pak Kanuru ya. Jadi Ya, betul. benar-benar memperjelas, nanti alur ceritanya itu akan jelas. Ya, seperti halnya pertanyaan saya tadi, kenapa ya Al-Quran ini kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang mana nih yang dibahas? Jangan sampai di Galatia 1 itu mengatakan bahwa ada Injil yang palsu. Injil yang bukan mereka terima, yang mereka terima artinya orang-orang yang di masa abad itu. Gitu loh. Nah ini saya kepengen teman-teman muslim tuh bisa memberikan data yang lengkap, enak, santai. Satu-satunya harapan saya itu Bang Zulkifli sebenarnya Pak Kanuru, karena selama ini yang saya kenal Pak Ustadz, dikenal Pak Ustadz ini, Pak Zulkifli ini orangnya sangat baik, sopan, dan setahu saya selama ini ketika pengalaman saya berdebat dengan beliau ini sangat sopan sekali dengan saya. Iya, ya kita harap bisa tersambung lagi ya. Menarik memang pertanyaan Bu Fatimah, saya pikir ini juga kita harapan dari teman-teman juga Kristen ya, untuk kita ketahui di bagian mana yang diubah dan bagian mana yang belum. Aduh, sepertinya hilang Bang Pak Zulkiflinya. Jadi maksudnya gini loh Pak, saya selalu dianggap katanya orang yang selalu getolnya menyerang Islam, katanya seperti itu ya. Nah saya kepengen ketika saya dicap sebagai murtadin odong-odong ya, menjadi murtad yang tidak pernah tahu Al-Quran, justru saya bertanya, saya mempertanyakan, ketika saya menjadi Kristen, ketika saya sudah di dalam terang Kristus, saya melihat ada sesuatu hal yang sepertinya harus saya pertanyakan, begitu Pak. Nah, ketika di dalam di negeri kita ini di Indonesia, orang menyimpulkan tentang Quran katanya salah. Ya, justru itu saya kepengen dari pihak Muslim itu, ayo loh berdiskusi dengan baik. Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Quran, terbuka dong. Apa alasan? Misalnya alasan orang Kristen harus mu'alaf dan menjadi Islam dan mempercayai Quran dan Muhammad. Seharusnya gamblang dong. Jangan cuma ujuk-ujuk main syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa kayak seperti itu kan artinya kita cuma hanya punya harus mengucapkan mantra yang sendiri sebenarnya kita ini nggak ngerti. Gitu kan? Nah, ini yang ayolah gitu teman-teman muslim kita. Ya. Ya betul. Halo Bu Fatimah. Ya agak lag. Halo Pak Kanuru. Suara saya tadi sempat hilang ya? Ya sempat hilang. Ya, ini sinyal saya tiba-tiba muter-muter dan ini muncul lagi. Di Bang Zul ini ada di ini. Sudah ada di ini lagi di backstage, mungkin Ibu bisa lihat. Oke, saya masuk lagi ya. Tapi kok dibilang halo Bang Jul. Halo Bang Jul. Ya, halo. Ya, suaranya udah bagus. Bang Jul, suaranya bagus banget. Ya, halo. Ya. Terdengar jelas Bang. Silakan Bang. Suaranya jelas Bang Jul. Ya, suara Anda lagi yang tenggelam di sini. Kalau gitu gini aja, mungkin suara statement saya akan saya sampaikan ke saya menyampaikan dulu ya. Ini kan saya pakai HP. Ke laptop dulu saya ya. Halo tes. Iya. Ya, sangat jelas. Saya ke laptop dulu, laptop. Silakan Pak Zulkifli. Nanti saya akan add lagi kalau misalnya mau. Ya, boleh. Silakan. Sambil ngobrol dulu ya Pak Zulkifli, saya dengan Pak Kanuru ya. Ya, itu tadi. Saya sendiri juga penasaran juga Bu Fatimah terkait dengan klaim Al-Quran bahwa kitab kita ini sudah diubah-ubah gitu ya. Ini yang saya juga bertanya-tanya, kenapa tidak ada ketegasan dalam rekod Al-Quran mengenai bagian-bagian yang diubah, bagian-bagian yang belum diubah. Karena di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad, bila ada yang misalnya dalam surat Yunus ayat 94 ya, di situ dikatakan jika Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu.
sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, jelas sekali ada sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran jika ada yang membuat Nabi Muhammad itu ragu begitu. Lah, kalau kita tidak tahu bagian mana yang sudah dirubah dan yang belum dirubah, nah bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran itu? Ya kan? Benar sekali. Bagaimana menurut Benar sekali Pak Kanuru. Ini sangat benar sekali, sangat menarik dan patut dipertanyakan dan patut didiskusikan Pak. Karena gini, ada banyak orang yang berbondong-bondong dari Kristen menjadi mualaf. Ini kita akui ya Pak ya, nggak seperti mereka katanya nggak mungkin ada orang dari Islam ke Kristen, katanya nggak mungkin katanya. Ya, padahal kita bisa melihat perkembangan gereja dan seterusnya bla bla segala macam. Ya, maksud saya ketika orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama yang baru, ya Islam maksud saya, itu isinya mengkait-kaitkan tentang tokoh-tokoh di dalam kitab kita, Pak. Iya kan? Ya. Nah, kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Tuhan Allah Israel. Yang mempercayakan, Yahweh telah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ini dari Yesaya 43. Ya. Nah, artinya Kristen punya alasan untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel. Seperti itu, Pak. Nah, tiba-tiba ada di abad 7, ya, tepatnya di 600 Masehi, kurang lebihnya di situ, ada muncul tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari Arab. Ya, ini saya tidak memojokkan, ini kan fakta ya. Ada tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari bangsa Arab telah mengklaim diri sebagai nabi yang menyempurnakan nabi dari bangsa Israel dan juga menyempurnakan hukum-hukum daripada bangsa Israel. Padahal hukum bangsa Israel dengan hukum Arab, dengan hukum Indonesia, dengan hukum Amerika kan berbeda, Pak. Ya kan? Beda pula dengan hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu ke-10 firman misalkan. Ya. Salah satu, jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang sejarah Nabi dari bangsa Arab ini, saya melihat ada pertentangan Pak dari ke-10 firman ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya kembali Pak Kanuru, kalau betul yang namanya tokoh Muhammad ini adalah Nabi penyempurna, yang disempurnakan ini bagian mananya dari segi hukum? Ya kan? Kalau misalkan gini, ada ke-10 hukum yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya jangan ada Allah lain. Orang-orang Yahudi, ya penganut Judaisme, hukum Taurat dan kitab Taurat, mereka masih memegang tentang ke-10 firman ini. Kalau toh pun, ya orang-orang Arab atau orang-orang Muslim atau yang saya katakan Nabi Arab ini benar-benar dia adalah orang yang menyempurnakan kitab terdahulu, seharusnya pegang ke-10 firman ini. Ya, kalau perlu itu disempurnakan dan jauh lebih lagi. Misalkan gini, Yesus mengatakan, dia mengklaim diri di Matius 5 ayat 17, mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Arti penggenapannya ada menyempurnakan, ya kan? Nah, contoh yang saya sampaikan adalah, ketika ada hukum di dalam perjanjian lama, atau hukum Taurat mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu sudah ada dari sejak dulunya, ya. Lalu Yesus memberikan kesempurnaan jauh lebih mutlak lagi, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, orang-orang Muslim cenderung lebih mencari kesalahan mengenai tentang dalil kasihilah musuhmu ini, bukan mencari tahu yang disempurnakan Yesus ini apa, yang disempurnakan Muhammad ini apa. Tetapi teman-teman Muslim ini lebih cenderung mengatakan, memangnya Kristen mampu mengasihi musuh? Nah, konteksnya ini musuh apa dulu? Kan gitu. Ya. Sedangkan di dalam kekristenan, Efesus sudah mengatakan musuh Kristen, musuh kita bukanlah darah dan daging. Ya, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan yang bergentayangan dan setan-setan yang mempengaruhi dan menunggangi manusia sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, nampaknya Bang Zul sudah ada lagi, Bu. Bisa dilihat di bagian. Oke, baik. Saya akan add lagi. Mana ya? Belum ada, Pak. Oh, tadi di ini private chat ya sudah muncul, sudah. Saya hadir lagi. Itu yang tadi kayaknya mungkin. Oh, ini Zuma, pakai Zuma. Oke, baik. Ya, pakai Zuma. Ya. Udah bisa Bang Zul?
Oke, sudah. Ya, Baik. sudah jelas Bang Jul? Ya, jadi gini loh, saya boleh bicara nggak sebentar? Ya boleh lah, kita kan berdiskusi Bang Jul. Jadi kan di sini kan antara saya Bang Jul, masa nggak boleh Bang Jul? Bang Jul kan baik sama Iya, saya juga harus baik lah sama Bang Jul. jadi sebenarnya seorang murtadin itu, dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad. Karena orang Kalau, murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran oh kan gitu. salah, salah Bang Nah, Jul. Bang loh, Jul, mohon maaf, jadi mohon apa maaf, yang bentar. mendasari Anda murtad? Apa yang Nah, mendasari Anda murtad kalau misalnya Anda ternyata belum tahu Al-Quran, kemudian Anda tampil eh, sebagai orang yang sebentar, menyalahkan Al-Quran? sebentar Bang Jul. Tadi kan saya udah bilang Bang Jul, Nah, saya menjadi Kristen, sekarang kan Bang gini, Jul, sebentar. Anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran, seakan-akan Anda lebih tahu daripada saya kan gitu. Siapa Anda yang menjelaskan menyalahkan Bang Jul? Al-Quran, Anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Siapa? Nah, sekarang berarti Siapa? Anda lebih paham dari saya kan gitu. Nah, Hei, supaya saya juga ikut seperti makan Anda, dulu, coba Anda makan dulu. ajarkan kepada Tolong saya. berhenti dulu. Ya, seingat saya tadi Bu Fatima tidak menjelaskan ya, dia bertanya gitu. Bertanya. Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang Iya. isi Al-Quran. Sepanjang diskusi Nah. ini ya. Jadi Jadi gini, sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, kan? oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan, ada sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Nah, sekarang Anda masuk bersaksi. Ini di channel saudara Kanuru ini, semua murtadin yang muncul semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Gak apa-apa. Saya tidak ingin adinda saya Fatima juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itulah kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya, seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah, sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak, berarti Anda membabi buta. Berarti Anda Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos kok tiba-tiba ganti nama Juma malah jadi emosi ya. Bang Jul Kifli begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah, dari tadi nggak nyimak apa kata saya. Ya, saya dari awal, saya sudah bilang, saya ini dicap loh jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kanuru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama. Tidak Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang, karena Tuhan sendiri yang panggil saya, ya, melalui mimpi, ya, saya diberi dalil, ya, ayatnya Yesus, ya, lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya, dan saya menjadi Kristen. Nah, setelah saya sudah menjadi Kristen, Bang Jul, saya melihat sesuatu hal, loh, yang selama ini saya duga ternyata begini, ternyata tidak. Ternyata salah, Bang Jul. Jadi di sini saya tidak itu yang saya tahu yang anda katakan setelah saya di Islam saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Quran tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Quran menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba. Al-Quran diceritakan tentang Kristen. Justru saya mempertanyakan Bang Jul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Jul tidak memberikan kejelasan Bang Jul? Kenapa? Kenapa harus mesti ngotot marah-marah? Selama ini saya tahu Bang Jul sangat sopan dan baik sekali loh. Bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini. Yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa. Tapi kemudian balik menyerang Islam kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya, tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang yang Bajul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang saya tidak sekolah perbandingan agama Bang Jul. Kurang apa lagi saya bilang? Saya menjadi Kristen bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu Bang Jul. Nah di sini kalau misalnya Bang Jul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% Muslim odong-odong semua dong Bang Jul. Karena apa? Yang disebut ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan?
umat biasa Bang Zul juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah, yang jadi pertanyaan, Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan ustadz, orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater muslim gitu ya. Nah, gini aja. Gini aja, saya cuma ingin mengetahui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Dasar saya dikasih mimpi Bang Zul, melalui kesaksian saya. Itu Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu, saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi Bang Zul? Mau diulang lagi? Karena apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya sudah ulang-ulang berapa kali nih saya bilang, Bang Zul, ya. Saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu Bang. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah roh? Apakah roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14:6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangin Tuhan melalui kalimatnya jelas, dan saya 2 kali 2 malam itu saya langsung setelahnya saya datang ke gereja, ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Jika saya bertanya, kenapa mesti harus seperti ini? Apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Enggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Tuhan seperti apa yang Anda jumpai? Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus, atau Bapak? Oh, Bapak, Roh Kudus. Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak. Bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika ada yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, sekarang Yesus merendahkan ke saya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti muncrat lagi ditolak. Jangan sampai. Ya. Loh, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan. Iya kan? Iya, saya akan jelaskan. Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh. Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus? Betul, Pak. Tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan, ujilah roh. Iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu adalah rohnya Yesus? Bapak bertanya, saya berikan penjelasan, Bapak nggak mau, gimana sih? Kalau nyotot terus, jangan ceramah. Anda kan meninggalkan Al-Quran, berarti Anda menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan? Sementara Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan. yang... Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan, nyotot terus nih gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas jadi bagus, menjadi Jumab jadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi ini orang ini? Saya sudah berikan penjelasan, Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengorek ya, kitab saja Injil, ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan, Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima, Pak. Begitu, Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Ini udah mulai kemana-mana nih. Sudah mulai bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias di sini. Saya. Gini, Pak Zuma, kalau memang percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya hanya mempertanyakan.
Ya Bapak Enggak, ngotot sekarang terus. kan Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Nah, emang kenapa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekkan di mana? Pak Kanuru, memang tadi saya menjelekkan Quran, Pak. Belum. Tidak. Nah, Belum. belum Tadi Anda Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Kristen. Dari kecil Anda diajarkan membenci Kristen. Dan sekarang di lingkungan saya itu kita tidak boleh seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan ilmu seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan, Pak Zulkifli. Saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu sama. Begitu juga di lingkungan ini. Dari Nah itu makanya Anda dibilangnya karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masuk menjadi kalau ditanya jangan ditanya jangan marah-marah begitu. Disebabkan karena Anda mengaku berlebihan. Quran baik. Muhammad sebagai nabi. Bapak buktikan. Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Sekarang Anda sudah punya roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Bapak masih Islam enggak? Coba tanya Roh Kudus. Dari mana kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi? Apa jawaban Roh Kudus? Bapak, kalau ditanya jangan kebalik nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini, ya. Pak Jul, di tahun 2021, Anda tadi juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Kalau saya udah keluar dari Islam, Anda masih Muslim kan? Anda secara murtad menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Anda saya Muslim kan? Enggak, saya Muslim. Anda sudah kafir. Kenapa Anda marah-marah? Nah, kenapa Anda mesti mempertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, karena apa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus mempertanyakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda, itu perjanjian lama kitabnya siapa? Kenapa dari awal loh ya? Itu kitab orang Yahudi, kitab Taurat. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada dalam kitab bangsa Israel. Nah, emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Nah, kalau Anda pengikut atau penyembah? Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal. Ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di dalam kitabnya perjanjian lama dan kitabnya perjanjian baru yang dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomong ya tunjuk. Pak, Yesus 8 ayat 19 nanti Bapak tolak lagi. Bapak tolak lagi pasti. Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus itu seluruh manusia? Bangsa muridku, semua bangsa muridku, semua bangsa ini bicara siapa Pak? Hewan kah? Apakah tujuan Yesus itu kepada hewan? Baca Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat kan. Ada tolak. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulangi. Perlakuan para debater Muslim dan Zulkifli termasuk ini selama ini saya hafal. Nggak bisa dong. Benar. Anda tinggalkan Islam karena Anda bukan kitabnya kan gitu ceritanya. Kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja, nggak usah ngegas Pak dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencobai Roh Kudus. Itu tidak perlu sekolah. Orang punya Roh Kudus kok nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sekolah? Karena dia punya Roh Kudus. Sholat itu apa sih Pak? Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Setiap kali ditanya Anda kenapa mesti harus balik nanya Pak? Anda itu kan Anda bilang katanya tentang sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong Pak Zul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu bahaya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih Muslim. Ya. Anda tunggu. Jangan oke terus. Tunggu dulu. Anda yang pertama menjadi Muslim seharusnya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari Muslim dong. Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang seolah menghindari Pak? Sebagai murtadin, sebagai murtadin, sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslim bagaimana dong? Anda yang masih Muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin, Anda masih Muslim. Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan Muslim? Ditanya kebalik nanya, Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi kita. Jadi sebenarnya gini Mas, murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat Muslim, karena murtadin itu sudah kalau murtadin yang masih bertanya, masih butuh serangan Pak Zulkifli. Bang Zul,
yang buat aturan tidak boleh bertanya itu siapa? Diam dulu, dia yang mengajarkan Islam ke saya supaya saya ikut. Bukan Bang Jul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Jul. Bang Jul. Enggak, gini, kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda murtadin kan? Beda cerita kalau saya berdiskusi. Oh, Anda Muslim kan? Anda murtadin, berarti Anda sudah tahu tentang Islam. Kan? Anda masih Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Nah, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman Muslim? Kalau saya udah keluar dari Muslim kenapa? Ya, harusnya begini, Anda harus lebih tahu. Anda begini, di luar sana ya, di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang loh. Seberapa cerdasnya sih orang Zulkifli ini, kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan malah center. Aduh, kayak begini ilmunya. Bagaimana orang bisa ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam. Jelek-jelekannya di mana? Jelek-jelekannya di mana? Jelek-jeleknya di mana? Itu. Jelek-jeleknya di bahan mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Memang begitu orang tua saya. Gimana, Pak? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini, begitu harusnya, Pak. Ya kan? Itu kalau Anda datang ke saya, loh, ini Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Ingat, Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sama Anda. Kamu tampil di channelnya Kang Nuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Iya, kamu mau apa? Ini Kang Nuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda? Ini channel saya. Iya. Apa tujuan Anda untuk seperti melakukan ini? Tujuan Anda lah kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini cara diskusimu. Saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh ya, karena saya pakai akun lain. Saya pakai akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Tapi ya jangan bohong, Pak. Jangan bohong. Suara saya sudah dijelaskan. Itu teman-teman yang udah debat Bu Sapa itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa? Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan. Oh, sama. Kalau begitu saya juga untuk membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud? Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil? Justru Anda bertanya tentang Quran, kesesatan apa yang Anda maksud? Tunjukkan aja dalilnya. Sebutkan ayatnya. Seperti saya mengatakan kepada Anda, Yesus berkata, saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan dalilnya. Yesus berkata, nanti ada itu yang nggak sesuai nanti ditolak lagi. Mengatakan Islam itu di mana di dalam Al-Quran yang Anda maksud sesat itu? Tunjukkan sebagai murtadin. Coba. Kapan nunjukinnya? Kapan nunjukinnya? Nunjukinnya kapan? Nah, tunjukkan dalilnya. Saya kasih dalil. Dan nyerocos terus nih kapan saya ngomong itu, Pak. Udah selesai. Kesesatan apa yang Anda sebutkan yang Anda maksud? Saya belum. Kapan saya ngomong? Kasih kesempatan ke Bu Fatima ya. Bertanya tapi nyerocos sendiri. Bagaimana sih, Pak? Emosi melulu bawaannya. Itu dari dulu Bang Sul saya tahu itu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesesatannya. Saya ingin dengar. Saya kasih kesesatannya. Bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada nabi baru lagi, Pak. Ada kitab baru lagi itu tidak ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari ke-10 hukum firman saja, sebentar dulu. Saya lagi mau menjelaskan dulu. Ya. Dan sementara kalau dikasih dalil, ntar ada bilang katanya, oh ayatnya sampai 16, ayat itu sisipan. Lah enak benar kalau begitu. Saya bisa balikin bahwa Al-Quran 100% itu semuanya salah gimana, Pak? Saya juga bisa seperti itu. Dengan senang hati silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab dan perkataan Anda dengan membuktikan kesesatannya di mana. Kan gitu, sederhana. Kesesatannya semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah bukan muridnya Muhammad. Lah kenapa Anda bisa mengikuti Muhammad? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Diskusi harusnya dari tadi. Menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus? Saya menjadi murid Yesus. Murid atau hamba? Murid, Pak, bukan hamba lagi. Bahkan aku disebut anaknya, Pak. Oh gitu. Jadi Anda coba definisikan murid itu apa, hamba itu apa? Oh, hamba ini Pak berbolak-balik ini. Ini bisa berbolak-balik. Anda tidak mau dikritisi Qur'annya, tidak memberikan penjelasan. Apa maksudnya? Taurat dan Injil itu bisa ada di dalam. Oh, ini cara Anda. Oh, licik Anda ini, kelicikan Anda ini. Kelicikan Anda. Saya kasih dalil, Anda tolak. Saya kasih dalil, Anda tolak. Lalu saya pertanyakan mengenai Taurat dan Injil dalam Quran. Ini sebenarnya Quran yang mana? Injil yang mana? Taurat yang mana?
Anda enak modelnya. Anda diperintahkan oleh Yesus Oh, untuk menjadi murid. Dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini Anda nggak jawab loh. Anda malah marah-marah loh. Ya, nggak bisa pertanyaan Anda selalu saya jawab, ya kan? Anda baik, saya juga baik. Kalau model seperti itu Anda keras, saya juga bisa Diperintahkan menjadi murid. Anda diperintahkan menjadi murid, bukan menjadi hamba. Ingat itu. Betul, betul sekali itu, betul sekali itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, dengar supaya kamu tahu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, ya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Sekarang saya tanya, atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bang Zul. Mau tahu nggak? Singkat dong. Siapa Anda menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Atas perkataan Tuhan yang disembah Tuhannya para nabi. Dalilnya mau tahu, Bang Zul? Hai, Tuhan yang mana yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhannya para nabi, Tuhannya para nabi di kitab saya di perjanjian baru kan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Saya beri jawab juga nggak mau. Sehingga Anda Tuhannya para nabi, Bang Zul. Saya kasih dalilnya, mau enggak kok Anda ketawa nyerocos lagi, kan lucu ini. Menjadi murid kok menjadi hamba. Anda malah menhambakan diri kepada Yesus. Sementara Yesus minta Anda untuk menjadi murid. Ini Anda ngomong dengan siapa? Bung ini Bang Zul belum jawab pertanyaan Bu Fatima dari tadi. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Murtadin, Pak, tentang Al-Quran. Itu kan Al-Quran. perintahkan, pergilah jadikan semua bangsa Al-Quran. Karena Tapi Murtadin kemudian itu Bang Zul itu ikuti yang bikin malu orang aja, Bang Zul. Bikin malu orang aja, Bang Zul. Jawab pertanyaan Al-Quran, pertanyaan Murtadin tentang Al-Quran. Karena Murtadin itu mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan. Dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya. Oh, nggak bisa. Kitab kamu itu, ya. Kitab kamu itu, ya, mengait-ngaitkan dengan kitab saya. Buktinya kamu tadi colek-colek ayat saya, ya kan? Mengait-ngaitkan kitab saya. Saya masih bertanya sebentar dulu. Mengait-ngaitkan gimana? Sekarang gini, dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil? Saya tidak tahu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Ada tidak tahu. Oh, coba dibuka di Al-Baqarah, Pak Kanuru. Di Al-Baqarah, Pak Kanuru. Coba. Apa Bang Zul selama ini cuman hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya? Saya hanya umat terjemahan seperti Anda. Oh gitu, saya pikir lebih ahli dari saya. Kalau saya sih makanya saya ingin belajar sama Anda. Mana tahu saya bisa murtad juga. Kalau Tuhan juga datang sebentar di rumah saya, bisa jadi. Apa alasannya Anda belajar dengan saya? Memangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah? Emang saya pernah mengaku saya perbandingan agama? Saya pernah mengaku saya keluar Islam oleh karena saya benci Islam? Enggak kan? Gimana sih Pak Jul? Masa nggak mau ngedengerin orang ngomong? Gimana sih? Mau diulang-ulang? Anda lebih hebat dari saya. Siapa? Saya tidak merasa lebih hebat. Saya tidak pernah merasa lebih hebat Bang Zulkifli, ya. Saya biasa seperti itu, bukan di dalam Quran. Jadi wujud Tuhan yang datang kepada Anda itu seperti apa wujudnya? Bertanduk tujuh atau bermata tujuh? Kalau begitu, wujudnya yang datang di depannya Muhammad itu seperti apa? Saya bisa balikin seperti itu loh Bang Jul. Loh, Tuhan Anda kan wujudnya jelas, berbentuk roh, Bapak itu berbentuk roh, bermata tujuh, ya bertanduk tujuh. Kalau yang manusia yang ada manusia, yang jelas manusia, yang disebut penduduk, yang merpati, yang datang kepada Anda yang mana? Yang datang kepada Anda yang mana? Merpati, manusia, atau yang roh binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh? Yang mana yang datang kepada Anda? Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Anda kan datang Tuhan. Saya pikir mau nyerocos terus Bang Jul, luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya, pertanyaan saya? Oh enggak, biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih berwibawa. Anda kan murtadin, perlakuan terhadap murtadin itu, apalagi yang tampil, dengan niat apakah dari Muhammad Center memang mengandalkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh, Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu seperti apa? Seperti manusia segala macam saya nyakitin. Itu fakta di dalam kitab. Kalau begitu saya juga boleh menghina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi nampaknya. Nah, iya. Ini cuma debat kusir doang. Nggak ada progres. Dan saya terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi, ya ternyata seperti ini buktinya, ya saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih bijaksana lah gitu, mulutnya juga bisa direm, ini nyerocos nggak jelas, ya saya merasa saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya, saya waktu itu saya dari kecil
Sudah dibilangin, jangan dekat-dekat sama orang Kristen, jangan belajar sama agamanya orang Kristen, kan begitu ya. Nah, kenapa ini? Orang keluar dia. Nah, terus udah gitu di sekitar kehidupan kita, Pak Kanuru, dan Pak Kanuru sendiri juga tahu lah ya. Seperti apa sih anak-anak mereka tuh selalu mengatakan begitu terang-terangan kok, Bu. Terang-terangan kita dengar ketua masjid juga kita dengar kita dibilangin. Betul sekali. Ini pun Pak Zulkifli ini merasa katanya saya menjelek-jelekan. Duh, siapa yang menjelek-jelekan? Kalau begitu Anda membuktikan bahwa Islam Anda jelek dong kalau begitu. Iya kan? Ya, kalau misalnya saya perhatikan ya, tidak ada aturannya juga bahwa Bu Fatimah karena seorang murtadin lalu Bu Fatimah harus menjelaskan alasan berdasarkan Al-Quran yang membuat kemudian Bu Fatimah tinggalkan Islam. Aturan itu kan tidak baku, tidak ada yang mewajibkan harus begitu. Jadi beliau dari tadi memaksa Bu Fatimah harus menjelaskan mengapa Bu Fatimah keluar dari Islam berdasarkan hasil tafsir dari Al-Quran. Nah, itu menurut saya itu aturan yang tidak baku dan tidak wajib juga. Ya, pengalihan. Iya, pengalihan. Jadi gini, beliau berkata bahwa kalau orang yang sudah murtad dari Islam dan meninggalkan Qur'annya, berarti dia paham dong dengan Qur'annya, katanya begitu kan. Padahal saya sudah bilang berkali-kali, dan bahkan kesaksian saya sudah saya ungkapkan. Saya menjadi Kristen bukan cita-cita saya, dan saya bukan sekolah perbandingan agama. Tetapi karena Tuhan hadir dalam mimpi saya, memanggil saya, lah ini malah diiniin tentang mimpinya, tentang ininya seperti apa, dan segala macam. Waduh, ini orang luar biasa, dirinya menista tetapi tidak merasa, ya. Tetapi giliran ditanya tentang Qur'annya, marah-marah, ya. Sebagai orang yang memiliki kitab terdahulu, kitab yang dipercaya oleh Qur'annya, yang bahkan dicomot oleh mulutnya Zulkifli, ya kan? Lalu saya pertanyakan, wajar dong dari Qur'annya, kenapa mengkait-kaitkan dengan kitab saya? Kan gitu. Tinggal memberikan penjelasan saja. Ini ngalor ngidul, nyerocos, nggak karu-karuan, dimute dia nggak mau lagi, ya kan? Jadi seolah-olah channel di mana-mana akan dikuasai dia sendiri. Ya, kemudian pertanyaan Bu Fatimah yang tidak terjawab itu adalah ketika Bu Fatimah tanya mengenai apa yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Itu pun juga nggak dijawab. Yang sangat penting juga. Ya, jadi tampaknya memang debat kursi malam ini seperti debat kusir lah, karena apa namanya, Pak Zul saya lihat dia hanya mau bertanya begitu tapi tidak memberikan kesempatan untuk dijawab. Iya, Pak Kandu. Jadi sepertinya tadi dari awal katanya suaranya tidak jelas, dia ganti nama akun Zuma. Itu menurut saya pengalihan saja sih menurut saya. Karena ketika dia memakai akun Zulkifli, sopan kan, yang baik yang saya kenal. Tetapi ketika berubah menjadi akun Zuma, tiba-tiba, woi, berubah omongan, bagaimana cara mengalihkan omongannya Fatimah, bagaimana dan juga terkesan selalu menghindar untuk membahas Quran. Iya, dan selalu dia membawa kita untuk membahas ke Alkitab yang sebenarnya itu bukan ranah mereka. Nanti giliran kita simpulkan begini, begono begitu, nanti marah-marah, dibilang kita katanya nanti menista. Giliran ditanya dengan baik-baik supaya jangan ada penistaan. Ya beliaulah berkompeten untuk memberikan penjelasan. Kalau tidak sesuai dengan kitab kita, ya seharusnya harus dipertanyakan. Dan saya kepengen orang-orang itu bisa mikir gitu loh. Ya kalau modal debat seorang Zulkifli yang diandalkan oleh teman-teman Muslim, ya, yang modelnya seperti ini, apakah ini bisa membagakan, apakah bisa memurtadkan, memualafkan orang-orang Kristen ke Islam kalau seperti ini? Kan ngeri ini, ya kan? Dan sementara yang namanya Muhammad ini mengklaim, yang diklaim si Zulkifli tadi mengatakan dia adalah nabi penutup. Nabi penutup ini artinya mengkait-kaitkan dengan kitab yang sebelumnya, ini juga dibahaskan dalam Qur'annya, ya kan? Nah, yang ditutup nih yang bagian mana? Yang pembukaannya dari mana? Kan gitu, ya kan? Kalau misalnya mengklaim sebagai kitab penyempurna, yang disempurnakan di bagian mananya? Bagian hukumkah? Pengajarannya kah? Atau yang mananya gitu loh? Sebenarnya itu secara logika saja kita bicara tentang kebenaran ini seharusnya nggak usah lah harus ditutup-tutupi begitu. Lebih baik fair saja. Ketika orang bertanya tentang Bible, membahas tentang Bible, dikasih ayat, bilang, oh nggak bisa, Matius 28 itu nggak nyampe 19 tapi ayat nyampe 16 doang. Lah itu namanya pengecut. Itu namanya curang. Dan juga nggak ada korelasinya dengan pembahasan kita, serta dia tidak punya kapasitas juga untuk mengangkat isu itu. Iya, makanya kenapa tadi Pak saya bertanya dengan dia begini, Bang Jul emangnya mempercayai nih kitab saya, jangan sampai nanti gitu kan tadi Pak. Dia jawabnya apa? Oh wajib, kami wajib mempercayai, tetapi sudah dirubah katanya. Nah kalau giliran ditanya dirubah, alasan sinyalnya lah, apa segala macam, tiba-tiba ganti akun. Skandal ganda namanya. Jadi saya pikir mungkin harus dicari waktu lagi untuk tentukan tema supaya teratur diskusinya.
Tentukan tema dan kalau bisa temanya itu dua arah gitu. Kita kan tadi udah mencoba dulu Pak ya dengan cara seperti ini bagaimana gitu ya. Tadinya kan saya mau pengen berdua doang tanpa ada moderator gitu ya. Ternyata saya coba untuk Pak Kanuru untuk menengahi juga, ternyata dia tetap nerocos Pak. Kayaknya orang-orang seperti ini modelnya memang maunya menang sendiri Pak. Mau ada moderator pun kayaknya sudah nggak digubris. Ya, itu persoalannya dari tadi sulit untuk ditengahi karena ini ketika Bu Fatima memberi jawaban, Pak Zulkifli tidak memberi kesempatan untuk Bu Fatima menjawab, dan dijawab pun dia tidak mendengarkan, dia tidak seperti seolah-olah tidak membutuhkan jawaban. Itulah gaya mereka Pak. Jadi gaya mereka tuh gini, bertanya, tapi ketika kita beri jawaban tuh nggak suka dengan jawaban kita. Ya. Nah, apalagi kalau ditanya balik. Oh, kalau ditanya balik tuh lebih marah. Ini jangan ditanya balik, dari awal saya bertanya saja nggak dijawab sama sekali dengan alasan sinyal, ya kan, sampai ganti akun, ya teman-teman. Sekarang ya ini karena memang sudah mulai cukup panas tadi ya, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10, artinya kita sudah hampir 2 jam ya. Kita sudah menerima tantangan Ustadz Zulkifli yang diandalkan oleh teman-teman kita Muslim, yang paling ditakuti katanya. Dan Pak Kanuru mau tahu nggak? Ada yang komentar di chat YouTube saya bilang begini, kalau Fatima Sadiah menang debat dari Zulkifli, saya siap murtad katanya. Wow. saya screenshot, saya simpan ya. Kalau model seperti ini mah sebenarnya dia mau udah kalah telak. Ya. Cuman bedanya gaya mereka ini gaya yang arogan, ya, marah-marah. Orang saya mengatakan apa adanya ketika saya masih kecil, saya sudah dibilang nggak boleh gaul sama orang Kristen dan nggak boleh belajar sama kitabnya orang Kristen. Dan di sekitar kehidupan saya juga seperti itu, bahkan terang-terangan. Saya dengar anak-anak itu gerombolan mereka bilang, jangan berteman sama orang Kristen, jangan berteman sama orang kafir. Itu saya juga udah dengar sendiri, lah nggak usah jauh-jauh lah. Ya, itu ada bukan rahasia lagi Pak Zulkifli, nggak usah sok marah-marah seperti itu. Katanya itu Quran mengatakan seperti itu. Saya nggak bilang itu ajaran Quran. Ya, cuman kenapa umat Islam hampir di seluruh Indonesia ini itu dari kecil sudah dibentengi dengan kebencian itu. Nggak tahu dasarnya dari mana. Yang jelas kafir itu kan ada juga di dalam Qurannya, ya kan? Bahkan justru mereka bangga loh menyebut kita kafir Pak Kanuru. Gitu. Inilah yang sangat lucu sekali. Dan tragisnya adalah justru Tuhan Yesus melarang kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Nah itu dia. Makanya bilang katanya sebagai murid Yesus, ini apa segala macam. Lagi dan dikasih dalil bilang katanya itu dalil sisipan. Lah itu parah itu namanya. Orang maunya menang sendiri. Ya kalau bisa ngomong begitu saya juga bisa balikin. Al-Quran itu semuanya hoax gimana? Iya kan? Buktikan. Lagi dan dikasih dalil nggak mau gimana? Iya. Itu parah banget gitu. Ya sudahlah, mungkin kita sudah tahu lah ya bagaimana kelasnya Zulkifli. Orang selama ini sebenarnya saya sudah tahu sih. Cuman selama ini yang saya kenal itu Bang Zulkifli itu adalah orang yang sopan gitu ya. Cuman ketika berubah menjadi Zuma ya jadi singa. Oke, ada Pak Amin Wijaya dan Pak Fernando Siaan. Kita ngobrol santai nih sekarang karena tadi sudah panas sekali. Shalom. Sis, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran sekali, karena saya pakai data ini sudah sangat jelas. Iya, rame itu di private chat itu juga, makanya saya ketawa ngakak ada. Katanya mau tarin ogong-odong, menjelek-jelekan Quran. Sekarang kalau menjelek-jelekan kitab Quran atau apa, Sis Fatima bertanya, dia yang menjelaskan. Sis Fatima, pandanganmu salah lo mengenai Quran. Ini lo yang benar, gini lo yang benar. Bukan malah balik bertanya, katanya debate, tapi nanya melulu. Kan bingung saya juga. Gitu. Dan kedua gitu, Bang Juli ini kan sudah sering di Geraha Mualaf. Ketika lagi diskusi ya kan, ada ditanya Anda menjawab. Ketika Anda menjawab bertanya, si Fatima lagi menjawab, jangan dipotong-potong. Kan udah biasa debat di Geraha Mualaf, masa nggak tahu sih? Gitu kan, malu-maluin kayak begini kan. Ini dilihat orang banyak loh. Lihat orang banyak. Data ini udah berapa nih? Yang nonton udah berapa ribu nih Pak? Ribuan. Dilihat orang banyak. 2000-an yang nonton tuh. Oh baru 2000, tumben sepi. Mana ada sih orang diskusi ketika saya bertanya kepada Fatima lagi baru mau menjawab, saya udah potong, saya bla 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 bla, mana ada gitu.
di ILC dimanapun, apalagi di Graham Mualaf yang terkenal itu, gitu. Ada waktunya, kasih kesempatan orang menjawab. Orang belum menjawab, udah ini. Sekarang ketika ditanya balik, saya nggak perlu menjawabnya. Anda punya Roh Kudus, bukan diskusi itu namanya. Aduh. Anda Murtadin, Anda harusnya lebih tahu lah. Saya tanya balik, Anda masih Muslim kan? Anda harus lebih tahu daripada Murtadin dong. Harusnya kan gitu. Katanya kan saya Murtadin odong-odong. Ya saya mengakui selama ini orang saya masuk Kristen saya bukan karena saya sekolah perbandingan. Udah saya bilang ulang-ulang, masih ngotot. Pantesan babak belur kemarin sama sang debater. Hari ini juga baru kelihatan kayak begini. Ya kalau model yang diandalkan Muslim seperti ini mah, aduh jadi bahan ketawaan. Harga dirinya jatuh sendiri loh seperti ini kan? Jatuh Iya. gitu. Ini memang orang nggak gini, bisa Pak diajak Fernando. diskusi, Bu Fatimah. Iya, nggak ciri-ciri Manusianya nggak ada gitu. etika. Mau siapa begitu dia nyerocos terus, begitu kita mau jawab dia nyerocos lagi gitu, mau jawab dia nyerocos habis gitu tuh kan KO ya itu di mute aja nggak mau loh Kak, di mute aja nggak mau, maksudnya saya mute dulu biar kesempatan saya ngomong, itu aja nggak mau nyerocos terus. Pak Kak dulu saya suruh menengahi juga nggak dihargai sama sekali, luar biasa ini orang. nggak apa-apa sih, banyak yang nonton, banyak yang melihat, banyak yang menilai kualitas beliau kayak seperti apa, biarkan yang penonton yang menilai. Baik, lanjut yang lain. saya mau nambahin dikit Pak Amin. Ya, jadi silakan, begini, Bu Fatimah, ini sangat memalukan ya bagi umat Islam ya, saya pikir ya, orang-orang Islam. Ini debat sama wanita lagi loh. Masa nggak dikasih kesempatan wanita untuk ini ya, bertanya kayak ngasih tahu yang baik-baik kayak ini, malah ngerocos kayak perempuan kayak nenek-nenek yang nggak ini gitu. Itu laki-laki loh. Itu laki-laki. Saya pikir tadi kayak perempuan tadi ngomong itu, malu. Iya benar. Mulutnya lebih dari perempuan benar ngomong. Kalau laki-laki itu harusnya bijaksana ya. Kasih kesempatan gitu orang bicara, kemudian baru dia bicara, kasih kesempatan lagi bicara, dia bicara gitu. Tidak ada yang namanya teriak-teriak seperti tadi itu kan. Memalukan sekali memang itu. Mental dari mana itu saya nggak paham itu. Nggak tahu, mungkin kesetanan kali dia, Pak. Itu ini ditonton orang banyak lagi, ribuan orang yang nonton loh. Hancur sudah. Aduh. Kacau. Ya, Bu Uti. Ini ada Bu Uti. Halo Ibu, iya saya ngikutin dari awal sampai akhir, saya tunggu, kirain dia bisa berubah gitu sama Ibu Fatimah, saya ayo Pak Zulkifli, saya gituin, ternyata tidak. Bu, ini saya amati dia langsung coba menghilang sejak Ibu nanya, kan dia bilang katanya Alkitab apa tadi Taurat, Injil dan Zabur sudah dirubah, lalu dia telak banget Bu dengan pernyataan Ibu. Kalau begitu di mana pernyataan orang Yahudi bahwa kitab mereka sudah dirubah gitu loh Bu. Telak dia tuh Bu, langsung dia kabur kan, langsung kayak itu sinyalnya hilang gitu kan. Nah setelah itu dia nggak bisa lagi ngomong tentang Al-Quran. Ya pengalaman saya sama dia, tidak akan pernah apapun yang terjadi dia akan kembalikan lagi ke Alkitab, Bu. Dia nggak akan pernah bicara tentang Quran karena dia nggak punya pembelaan apa-apa tentang Quran loh Bu. Selama itu begitu, nggak akan pernah Bu. Apapun caranya pasti dia akan balikan ke Alkitab. Lalu dia bilang Al-Quran sudah sempurna, jadi nggak perlu lagi diacak-acak gitu, bilangnya begitu. Nanti dia balik lagi ke Alkitab. Itu Pak Zulkifli. Jadi Ibu jangan mau. Tadi harusnya Ibu kejar terus di Quran. Jangan mau disetir ke kita gitu. Itu terus. Iya. Dikasih ayat bilang katanya itu ayat sisipan. Oh, nggak nyampe ayat 19, nggak nyampe ayat 20, ayat sampai 19 begitu. Itu dari dulu itu. Oh ya, si Suti mohon maaf si Suti bentar, yang mengingatkan yang tadi yang dia bilang Mesias ada di sini, jangan percaya, dibukain Matius 24. Comot ayat aja dia itu. Dibukain Matius 24 sampai 26. Yang itu nabi palsu ada di guru dan ada di bilik. Iya, di guru dan bilik. Aduh, dia bilang Alkitab sudah palsu loh. Orang dia sendiri harus bergantung tanpa Alkitab, mana bisa ada Al-Quran. Buset dah. Bagaimana ya? Iya kan? Mana bisa ada Al-Quran tanpa Alkitab? Loh, nabinya orang Kristen semua tuh, nabinya orang Kristen semua itu kan. Semua ceritanya orang dari Alkitab semua. Cuma salah-salah ambil kan, ceritanya kan salah-salah ambil, salah-salah dengar kan. Waktu itu kan dia dengar dari siapa itu, dari ini, jadi bidat. Ibu bisa telusuri deh, itu banyak dari cerita-cerita apokrif itu banyak cerita tentang Isra Mi'raj, cerita tentang yang Wahyu, itu semua ada Bu, semua ada dari buku-buku di itu, bisa ditelusuri. Yang Maria di pohon korma itu nggak ada di Alkitab, tapi ada di buku apokrif itu Bu, semua ada Bu yang di situ. Jadi ya jelas itu bukan firman Tuhan. Lalu Isa membuat burung, itu cerita apokrif Bu, abad 2 Bu, ada itu semua. Membuat burung, tentang Zakaria, tentang itu Maria ibu Yesus, itu kan beda-beda. Itu semua ada di itu. Yang anaknya waktu ketemu. Ya, itu ada di itu di apokrif abad 2. Saya punya di semua catatannya Bu, ada Bu semua Bu. Jadi nggak mungkin itu firman Tuhan. Itu alasannya kenapa beliau tidak mau bahas Al-Quran rupanya ya. Iya. Orang nggak akan pernah.
Nggak akan pernah, Zulkifli tidak akan pernah bisa bahas ayatnya, Bu. Tidak akan pernah. Selalu dia balik lagi. Jangan terpancing makanya. Oh, kalau Ibu nggak terpancing, gua terpojok dia. Saya udah tahu banget. Jangan terpancing, jangan mau. Pak Kace nggak kena, dia itu nggak kena. Wah, kalau itu selalu dikejar, makanya dia sama Pak Kace ini. Iya, dia kelemahan itu. Jangan mau. Kalau dia setir bicara lagi Alkitab, apapun ininya pasti dia lari ke Alkitab, pasti ke Alkitab. Itu dia. Sama bawa Roh Kudus. Nggak akan pernah dia, selalu seumur hidup saya debat sama dia, nggak akan pernah dia bangga dengan kitabnya sendiri lalu bicara. Nggak pernah. Mantap, Anda luar biasa. Iya, Perlawanan sekali. Menurut Bu, kalau orang tidak mau bahas kitabnya itu kira-kira kenapa itu, Bu? Pengecut. Iya, dia nggak punya senjata, Pak. Dia nggak punya senjata kan? Nggak ada senjatanya di situ, nggak ada senjatanya di situ. Nah, kalau saya kan, dia kejar kita kan, ini psikologinya kan begitu, Pak. Kalau dia kejar saya kan tentang Alkitab, saya jawab semua karena saya punya banyak jawaban dari kitab saya sendiri. Nah, kalau dia nggak bisa jawab, Pak. Makanya dia seling lagi nggak bisa jawab. Dia nggak punya senjata untuk dia bela di situ gitu. Ayatnya kan mentok-mentok. Dia jawab begini, nanti kalau misalnya kita tahu, dia nggak bisa, Pak. Nggak pernah. Itu kelemahan Pak Jul itu saya kasih tahu. Nggak pernah. Tadi kan hanya gini. Atas dasar apa Anda mempercayai Yesus itu Tuhan? Bapak mau ayatnya enggak? Saya kasih mau tahu ayatnya enggak? Terus bagaimana coba? Ini orang lebih daripada perempuan memang. Lain kali jangan mau, Bu. Jangan mau disetir. Jangan mau. Saya udah tahu banget. Dulu saya mau ya dia ngomong-ngomong tentang Alkitab lagi, saya jawab kan, saya punya jawaban semua tentang dia, punya ayat-ayat comotan itu kan, punya jawaban semua. Lama-lama saya perhatikan gaya ini, oh dia takut sekali kalau bicara tentang itunya. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak berani dia, Bu, nggak berani. Selalu bilangnya kalau dia udah terpojok, dia bilang apa? Kamu menista gitu, kamu menghujat. Nah itu, lalu seperti orang mengancam, dia akan gimana gitu. Itu dia. Itu tadi dia udah mulai, kamu menghujat nih, padahal apa yang menghujat ya, dia sendiri. Iya, dia sendiri melakukan hal yang sama gitu kan, menjatuh-jatuhkan. Iya, dia begitu Pak Zulkifli itu. Dia mengira Tuhan kita, apa kayak gini-gini, diberikan penjelasan tidak mau, dan kita bertanya tentang, saya balikin nih mengenai tentang, kalau kamu misalnya mempertanyakan seperti itu, saya balikin, ya wujudnya malaikat yang di Gua Hira menjumpai Muhammad seperti apa? Nah ini sebenarnya kepanasan lagi, kan? Saya bilang Kristen itu akan lebih mudah dan lebih banyak bahan kalau untuk mau bikin canda-candaan tentang nabinya. Iya kan? Sebenarnya banyak, cuman kami masih menghargai. Lah ini diajak diskusi baik-baik untuk berikan penjelasan. Kenapa sih kok dalam Quran itu ada ayat tentang ada kitab tentang Taurat dan Injil dibahas di situ? Apa kaitannya ya dengan kitab terdahulu? Ayo kita diskusi. Maksud saya seperti itu gitu ya. Kenapa lebih alasan sinyal hilang? Nah, setelah itu membawa akun baru dengan yang sok garang lalu mengubah alur ceritanya begitu kan, terus baru bertanya kepada saya bahwa saya sebagai murtadin katanya harusnya lebih tahu dan saya akan belajar sama Anda. Waduh, ini gaya-gaya yang seperti Anda ya, saya balikin. Kamu ngomong seperti ini saya balikin, dan Anda sebagai orang muslim harus lebih tahu daripada murtadin dong. Orang saya sedang mempelajari Quran dan saya nggak menghafal lagi Quran bahasa Arab ya kan. Jadi seperti itu. Apapun alasannya, Bu, apapun dia pakai untuk menghindar ditanya Qurannya. Tadi dia terpojok sekali ketika Ibu bilang, yang disempurnakannya di mana? Nah, itu dia nggak akan pernah bisa jawab itu. Nggak jawab dia, makanya langsung naik darah dia. Saya perhatikan. Nggak bisa dia, nggak akan bisa. Pokoknya kalau ditanya soal dia punya, dia nggak akan bisa, Bu. Iya, jadi gini, dia sendiri yang berargumen ini sendiri, lalu saya bisa membalikan sendiri begini, dia sendiri yang menghindari lagi, lalu saya balas lagi dengan argumen yang seperti ini, dia merubah lagi, kan seperti itu jadinya, lari sana lari sini. Iya kan? Nggak menentu. Gaya debat seperti ini harus seorang Zulkifli harus menjaga martabat dan harga dirinya lah. Apakah seorang Kristen yang ujuk-ujuk tiba-tiba mualaf hanya modal syahadat? Tapi satu pernyataan, Bu, satu deklarasi, satu pernyataan yang paling telak yang saya itu dari mulutnya dia. Saya umat terjemahan katanya gitu kan. Saya juga umat terjemahan seperti kamu. Kan dia hina-hina kita kan tadi, ketawa saya langsung tepuk tangan. Saya juga orang umat terjemahan kan. Tadi ibu nanya, ibu bisa bahasa ini nggak, bahasa Arab? Terus dia ngaku kan, saya juga umat terjemahan katanya gitu kan. Padahal dia permalukan kita. Kalian semua umat terjemahan. Dia sendiri juga. Iya, itu dia ngaku tadi. Wah, ini saya mau rekam ini pengakuannya. Dia juga ngaku dia umat terjemahan. tanpa terjemahan kan dia juga nggak ngerti kan bahasa Arab itu kan. Yang dia omongin selama ini kan yang dia hafal aja kan. Sisuti. Iya. Kalau orang hanya nyerocos doang tanpa orang bisa menjawab, itu kalau nggak pidato, kedua ceramah. Iya itu dia. Iya dia ceramah makanya saya itu. Aduh gila. Tadi tuh jelas banget direkam. Saya juga umat terjemahan. Kami umat terjemahan. Oh my god. Dia ngaku begitu. Dia ngaku itu dapat lah itu. Biasanya dia menghina kita. Kalian kan umat terjemahan. Umat terjemahan. Alkitab udah dirubah-rubah kalian nggak tahu katanya gitu kan. Dia ngaku sendiri.
Ya, sekarang gini, kalau kita berbicara secara akal sehat ya, misalnya gini, teman-teman muslim kita ini kan selalu, bilang bahwa orang yang keluar dari Islam itu adalah orang yang tidak paham Al-Qur'an dan orang yang ya oke lah, memang kebanyakan jangankan kita yang sudah keluar, yang masih ngedoblok Islam saja sampai sekarang nggak pernah tuh dibekali buku hadis, nggak Iya. pernah tuh, ngerti tentang isi Quran dan bahkan sejarahnya. Saya ini bertemu langsung gitu loh, dalam realita ya. Jadi makanya teman-teman muslim ini, yang dibilang muslim ini yang mana sih sebenarnya gitu loh. Apakah yang disebut muslim ini adalah seorang yang punya title apa namanya titel ustadz atau ustazah atau ulama atau sebagainya. Sementara banyak mayoritas hanya beberapa biji sih ustadznya daripada umat yang abal-abal seperti saya gitu loh. Apakah orang yang masih Islam sekarang ya yang bukan ustadz, yang bukan ulama ya, apakah itu adalah orang-orang yang Islam yang benar-benar paham? Atau hanya selama ini pengalaman pernah debat dengan Kristen, baru cari-cari mengenai tentang bahan debat. Ya, sekarang bayangkan mayoritas Islam, seberapa mereka paham tentang Qurannya. Sementara saya sudah tidak pernah setiap berkesaksian dari awal mula saya tampil di YouTube ya, saya tidak pernah saya adalah mantan ustazah, enggak kan? Saya gini segala macam, enggak kan? Saya mengatakan saya tidak pernah bercita-cita menjadi Kristen, bahkan bagaimana cara saya menolak untuk saya menjadi Kristen, ya. Karena saya tahu Pak Jul, tadi saya bilang Pak Jul, ketika Islam dimimpikan mengenai tentang bau-bau kafir, apakah ada tanda salib dan segala macam, itu saya sudah tahu bahwa itu pasti ada ada jin-jin kafir ini yang mencoba untuk merasuki saya supaya saya menjadi kafir, kan gitu. Saya sudah punya upaya Bang Jul, ya. Kan sudah saya saksikan selama 3 minggu saya hampir gila Bang Jul, menolak kalimat dalam mimpi saya yang ternyata ya di kitab Injil orang Kristen itu persis loh Bang Jul. Lah Bang Jul nggak pernah nyimak kesaksian saya. Nah sementara tadi ketika Bang Jul bertanya saya berikan penjelasan, Bang Julnya nggak mau dengar gitu ya Pak Kanuru, ya kan? Jadi memang repot orang seperti ini gitu. Harusnya kan dia bantah, ya kan? Dia bantah kalau mimpi Bu Fatimah itu tidak benar, dengan dia memberi argumentasi dia sebagai seorang muslim bahwa mimpi itu tidak benar. Tapi di situ beliau tidak ada memberi pembelaan, malah tuntut harus jawab sesuai dengan yang dia mau adalah karena umat muslim dan tahu bahwa Al-Quran itu salah, maka sekarang jelaskanlah di bagian mana di dalam Islam atau di dalam Al-Quran yang salah yang membuat Bu Fatimah keluar. Itu dikejar-kejarnya terus. Iya, harusnya begitu. Sama saya juga gitu Pak Kanuru, sama saya. Dia baru tahu kalau saya murtadin gitu. Saya nggak tahu kenapa dia nggak tahu gitu loh. Dari dulu, dari sejak awal saya di Facebook, saya ini udah bilang saya murtadin. Orang tua saya itu orang Melayu, satu orang Melayu, saya orang Banten gitu kan. Cuma memang dari kecil-kecil saya dibaptisnya waktu kecil-kecil SMP-an gitu. Dia nggak tahu kemarin tahu-tahu dia dengar, oh langsung saya dicecar. Kalau kamu bukan karena orang miskin katanya segala macam. Tahu nggak? Dia bikin lagi, diupload lagi di itunya. Di channelnya dia, saya katanya ngaku-ngaku lalu saya berbohong apa saya segala macam, difitnah saya Bu. Padahal memang itu begitu kenyataannya. Lihat di channel ya Tuhan Pak Zulkifli, asal ngomong aja gitu, asal ngomong, asal senaknya aja gitu loh. Memang saya murtadin mau bilang apa gitu loh. Tapi dia fitnah saya tuh di channelnya, luar biasa. Saya lihat ya Tuhan Yesus, saya doain aja lah dia. Tuhan Yesus aja lah yang jamah dia gitu. Memang iya saya murtadin mau bilang apa? Iya Pak. Dia debater 7 tahun lu, pertanyaan Fatimah satu pun kagak dia jawab loh. Iya. Iya, dia bilang, pasti kamu orang miskin katanya. Pasti kamu orang miskin. Saya bilang, sorry, zaman itu gue orang paling kaya, gue cucu Haji segala macam. Ya dia nggak pantas saya ngomong soal orang ini ya, tanah orang tua saya di mana-mana gitu, sampai nggak pantas lah ngomong gitu kayak sombong-sombong gitu. Tapi tuduhannya itu luar biasa loh, sampai dia bikin channel, bikin video itu di itunya dia. Uti Watimena berbohong, apa saya nggak mau lihat. Tapi dari ininya, waduh, gila. Dia fitnah saya sampai kayak gitu gitu loh. Padahal memang saya murtadin, nggak ada saya kebohongan. Mana bisa kita memakai dusta-dusta untuk menyatakan kebenaran. Itulah bedanya kita dengan mereka ya. Kita nggak bisa berbohong. Saya nggak bisa berbohong untuk menyatakan kebenaran. Nggak bisa. Kalau mereka kan bisa gitu kan. Takiyah namanya Bu ya. Kita nggak bisa. Takiyah. Jadi begini Bu. Jadi begini. Mereka memang sangat gemar sekali ya memvonis orang atau menghakimi orang ya. Padahal kalau Kristen kita legowo loh. Ada loh dari mantan pendeta masuk Islam ada loh. Iya. Akhirnya Tuhan bongkar sendiri kan itu kayak siapa Kainama itu Tuhan bongkar sendiri. Mereka dibongkar sendiri sama Tuhan kan kepalsuan. Ya kita sih terima aja lah. Ribut. Maksudnya begini, sebenarnya mengenai orang itu pindah keyakinan itu kan memang dari orang itu sendiri ya kan.
Orang itu Iya. mau bersaksi dusta itu urusannya dengan Tuhan, ya kan? Orang itu bisa menjadi Kristen karena apa? Alasannya sebenarnya alasan pribadi dia dengan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah, teman-teman Muslim ini lebih cenderung, nggak mungkin orang yang keluar dari Islam itu, nggak mungkin, nggak ada orang yang murtad, nggak ada yang murtad, ya biarin aja. Sampai kiamat tiba-tiba Indonesia bisa jadi Kristen semuanya, bagaimana? Iya. Ya kan? Iya. Kita nggak tahu. Roh Nah, Kudus nggak bisa setiap kali- dicegah. Nah, setiap kali ada orang yang keluar dari murtadin, diharuskan mengerti semua isi Quran. Yang dipertanyakan, Iya. yang masih Islam gejeblok sampai sekarang, maaf ya kata-kata bahasa kasar saya, begonya lebih daripada saya. Iya. Apakah mereka bertahan sebagai Muslim di sana karena mereka pintar Apakah semua? mereka bisa Belum dikatakan tentu. Muslim? Sementara, mohon maaf ya Pak Zulkifli juga nih ya, sementara umat Islam di Indonesia ini tidak pernah dibekali yang namanya buku hadis. Terjemahan Al-Quran pun baru di abad berapa sih? Baru di tahun berapa sih Iya. ada? Iya. Dulunya memang 200 ada tahun terjemahan. setelah itu. Emang dulu ada terjemahan bahasa Indonesia LAI Departemen Agama? Emang ada? Nggak ada kan? Semua wajib Quran, semua wajib bahasa Arab yang harus kalau megang wudhu. Kalau ada terjemahannya nggak usah pakai wudhu, nggak apa-apa. Itu yang jadi masalah, nggak tahu kenapa mereka ini kayak orang, kayaknya kayak kesetanan kalau ada yang murtad gitu. Pokoknya diharuskan, kamu murtad, kamu kafir, kamu gini-gini, bohong kamu. Karena pasti karena diiming-imingi Indomie kan, karena apa namanya, karena jodoh kan, karena pekerjaan dan segala macam. Itu kenapa mereka ini seperti cenderung bahwa Ketakutan ya. penghakiman ini bagi mereka ini adalah hal yang biasa, ya. Jadi menurut mereka ya itulah seperti yang dikatakan. Kalau saya ingat di Pak Amin Wijaya mungkin masih ingat nggak di hadis riwayat Muslim dan Bukhari itu mengatakan bahwa umat Islam ini walaupun berzina sekalipun itu tetap masuk surga karena apa? Orang Asal Islam. Yahudi dan Nasrani yang menebus dosa mereka. Coba bayangin. Dosa-dosanya Ini konyol kayaknya. Iya, dosa-dosa mereka ditimpakan ke orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir. Tapi kan dibantah lagi di QS 1971 merupakan suatu ketetapan bagimu untuk mendatangi neraka. Kan itu udah dibantah di Qur'annya sendiri di QS 1971. Nah, makanya sebenarnya begitu loh. Saya ingin mempertanyakan secara logika, ya kan? Kenapa ya kok ada Quran ini mengkait-kaitkan tentang Taurat dan Injil? Nanti akan mengarah ke situ maksud saya. Bicara mengenai tentang penebusan, bicara mengenai tentang pengampunan, definisinya seperti apa dan segala macam. Bagaimana menurut perspektif Islam mengenai tentang pengampunan, bagaimana menurut Kristen, itu sebenarnya kita mau ngebahas secara apa ya? Secara logika lah. Ayo kita bahas. Kalau dalil-dalil Anda mengatakan seperti ini artinya bicara tentang penebusan juga. Cuman yang jadi masalah, kenapa yang jadi penebus orang Nasrani dan orang Yahudi? Kan kasihan, kalian yang punya kesalahan, kalian yang berbuat dosa, yang berzina, masa saya harus nebus kan gitu? Kan ini konyol. Oh, berarti pakai konsep penebusan juga ya? Loh, iya Pak. Kalau misalnya kita lihat nih di apa namanya nih, di hadis riwayat Bukhari, di hadis riwayat Muslim, ini semuanya nih ada nih. Dari Ahmad. Standar ganda dong. Kita dicaci-caci bilang, ngapain kamu yang berdosa kok Yesus yang tanggung katanya. Nah, makanya saya bilang, penebusan versi Islam ini kan begini katanya, akan datang hari kebangkitan, Allah akan menyelamatkan setiap muslim dengan mengorbankan seorang Yahudi atau Nasrani sebagai korban pengganti di neraka jahanam. Ini di Sahih Muslim buku 37 nomor 6665. Ya pakai acara penebusan juga tuh, istilah tebusan juga artinya kan. Makanya katanya nggak tahu istilah penebusan, iya. Pakai istilah penebusan juga. Oh, itu yang disalib itu kan katanya disalib yang diserupakan. Nah, itu kan penebusan juga akhirnya. Yang diserupakan itu yang menebus. Katanya nggak kenal istilah tebusan. Siswa Fatima Pak Kanuru itu di HR Muslim 4971. Iya, itu sama. Yang dibebankan. Iya, itu juga sama. Saya kirim ke WA ya, ke WA sama di rak ya. Itu hadis riwayatnya dari termasuk itu juga sama ya. Kalau kita mau melihat dari asbabun nuzulnya, ya, kirim, Pak. Kita lihat di Ali Imran 25, Ibrahim 51, di Toha 15, Al-Jatsiyah dan ayat-ayat berikutnya ini sebenarnya mengkonfirmasikan mengenai tentang penebusan yang katanya kenapa orang-orang Islam mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini adalah orang sebagai pengganti dosa mereka karena ini sebagai balasan kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, katanya seperti itu. Ini dalam Quran. Udah dapat belum si Suti, Pak Kanuru, siswa Fatima? Ini saya juga bertanya-tanya tuh. Hanya karena mereka Muslim, hanya karena mereka beragama Islam, meskipun pezina, pembunuh, itu masih tetap masuk surga katanya. Iya. Itu di mana Pak? Itu di mana Pak? Di mana ayatnya Pak? Itu juga di mana ayatnya? Di mana tuh Bu? Itu mereka selalu bilang begitu. Orang Kristen enak aja bikin dosa karena udah ditebus. Padahal yang ada ayatnya begitu kan dia ya, bukan kita ya.
Enak. Kemudian Orang hadis Kristen riwayat boleh. mutafakun. Dari hadis Hadis riwayat berapa? mutafakun alai juga ada. Hadis Hadis berapa? riwayat mutafakun alai juga ada. Cuman saya di halamannya saya lupa. Itu juga ada di hadis riwayat yang lain juga mengatakan seperti itu. Kan begini, Rasulullah bertanya kan, Rasulullah bagaimana ini tentang keadaan orang-orang yang seperti ini? Asalkan kata Muhammad, asalkan orang itu tidak musyrik dan tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, mau matinya tetap masuk surga katanya. Terus ada murid sahabatnya bertanya begini, walaupun berzina dan mencuri katanya. Iya, walaupun berzina dan mencuri. Coba. Ini definisi tolak ukur mengenai tentang kesucian Tuhan ini seperti apa sih gitu loh. Saya bingung. Ke-10 firman itu udah mengatakan jangan berzina, jangan mencuri. Ya kan? Itu artinya orang udah melanggar dari hukum Allah itu sendiri. Tetapi kok di sini bisa masuk surga? Asal Islam. Asal Islam. Menyembah Iya, Allah asal Islam. sebenarnya doang. Iya, asal Karena- Islam. Karena Bu masuk Fatima ke- emang nggak, si Fatima nggak bisa ditampilkan ya? Bu Fatima, kalau Bu Fatima bingung, saya lebih bingung lagi. Makanya tadi saya pikir dengar kabar kan, loh, kok ini nggak ada debat nih, Zulkifli ini penyesat nih saya pikir kan. Makanya saya bilang tolong hubungi Kak Nurul, nanti pasti ribut. Nah benar kejadian. Nah saya bilang begini, tadi saya pikir tadi debat tadi dia bisa membahas Al-Qur'annya dan Bu Fatima Iya. bisa membahas Alkitab kan. Iya, saya juga tadi komporin supaya saya pengen lihat gitu Tadinya gimana. saya mau ke situ. Ya, malah- Tadinya saya mau ke situ, Iya, Pak. Iya dia membahas Alkitab kan geblek. Nggak ada korelasinya dia untuk bahas Alkitab. Ini manusia apa ini? Nggak ada sopan itu. Kapasitas dia apa Semua- sekarang? Semua ayat yang dia kasih dia comot itu ada jawabannya semua. Jadi saya juga pengen sekali-sekali dia bicara tentang Quran, tetapi selama ini nggak akan pernah bisa, Pak. Nggak mau dia selama ini Ya. nggak mau, sama sekali nggak Dan mau. lucunya Lalu begini. kalau dipaksa dia bilang kita menghujat. Kalau dipaksa dia bilang katanya kita melecehkan, menghujat katanya, menista. Kalau dibalikin lagi dia bilang menista katanya. Al-Quran Dia sudah bilang terlalu katanya- mulia katanya. Ya, bebas membahas Alkitab, sementara Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa ada kitab baru setelah Injil, bahwa ada Iya. nabi baru setelah kedatangan Yesus sebagai penyempurna. Anehnya ketika saya bertanya Bang Zul, maaf kenapa ya Al-Quran itu kok bisa menyebut-nyebut tentang Taurat dan Injil dan bahkan dibenarkan oleh Allah di abad 7 itu. Sebenarnya sederhana pertanyaan saya. Sederhana tetapi sekaligus monohok untuk membukakan mata hati mereka supaya mereka oh iya ya. Kenapa? Ini yang disebut logika main. Gitu. Jadi bukan standar ganda. Ya mereka ini benar-benar melakukan standar ganda ini sudah biasa, sangat terbiasa justru membalikkan fakta bahwa kamu orang murtadin seharusnya tahu ini segala macam. Waduh, ini yang payah. Sementara dari ujung sendiri tidak bisa memberikan penjelasan. Iya. Kan, saya masuk Kristen kenapa? Iya, itu Gitu. sih tadi ada si Nandar juga tuh di chat private chat. Nah, itu dia tuh lucu sekali tuh. Ngaku sekarang dia lagi bikin sensasi baru. Muhammad Al-Amin ya. Amin itu adalah bukannya Yesus ya yang Alfa dan Omega. Dia lagi bilang Alfa dan Omega itu Allah bukannya Yesus. Dia lagi bikin sensasi kayak gitu. Dari Asmaul Husna. Iya. Asmaul Husna itu salah satu mengenai tentang klaim yang dinyatakan oleh Yesus sendiri sebenarnya. Seharusnya dari situ harus percaya dong. Kenapa di Asmaul Husna itu ada beberapa bagian bisa dikatakan 70% itu cirinya ke Yesus. Begitu harusnya. Tadi dijawab sama Pak ini kan Pak KC itu yang dia katanya yang Muhammad Ar-Rahman dan itu tadi Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim dijawab sama Pak KC itu ada tuh ada ayatnya dikasih sama Pak ini. Justru di dalam Qurannya itu justru Isa justru Isa yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu loh, yang rahmatan alamin. Justru Isa yang rahmatan alamin. Nanti saya mau tanya Pak KC. Ada ayatnya tadi tuh saya dengar dia punya debat. Kan mereka bilang Muhammad kan yang rahmatan alamin. Justru di kitabnya mereka disebut Isa yang rahmatan alamin. Di Anbaina apa sih ayatnya tadi itu nanti saya tanya. Justru nggak ada Muhammad nggak ada disebut rahmatan alamin. Justru Isa disebut. Nah, sekarang dia lagi bikin sensasi ya. Alfa dan Omega itu adalah Muhammad, katanya Muhammad sudah ada sebelum dia jadi, katanya gitu. Ya, kembali Di Anbiya, nah itu dia. Itu apa? Ini kan dalam kurung gitu kan. Nah, kata Aceh bongkar itu. Ayat-ayat di sebelumnya itu menceritakan mengenai Isa. Kemudian kenapa? Ya, dikurung. Dia tulis Muhammad. Nah itu dia. Tidak ada korelasi kenapa di ayat sebelumnya itu mengenai Isa, kemudian pas dibuat di situ dalam Muhammad, kan nggak ada hubungan di Muhammad. Iya. Iya itu dia tadi Pak itu. Di An-Anbiya Pak, di An-Anbiya. Itu awalnya itu untuk Isa. Mereka selalu bilang Alkitab sudah dirubah-rubah, padahal mereka hampir setiap ayatnya itu tanda kurung, tanda buka tuh hampir semua ada Pak.
hampir semua ada. Mereka bilang kita yang berubah-ubah gitu loh. Iya, mengenai tentang penebusan lagi nih, mungkin Pak Amin Wijaya masih mungkin mau ngomong lagi ya, karena memang ada dari hadis riwayat. Tadi Bu Utin nanya ya, udah dikirim ini belum? Udah dikirim itu ke WA-nya tuh. Oh iya, itu Share screen. Mereka itu membawa dosa segunung ya, sebesar gunung, coba bayangin, sebesar gunung bisa dikatakan, wih mereka bebas dosa lah gitu ya. Nah enak banget kita menebus. Nggak bisa di-share ya, Sis Fatima ya, nggak bisa ditampilkan. Kita dibilang dusta Nanti lagi. kalau saya bisa, bisa. saya lihat. Cuman suka agak lemot, mudah-mudahan sih nggak lemot ya sebentar. Kemarin tuh saya udah coba tapi lemot banget. Ya, jadi memang tadi kaget saya. Kenapa saya kaget? Saya pikir tadi dia mau menjelaskan Al-Quran, makanya saya tertarik masuk ya. Iya, Pak, saya yang komporin dia, Pak. Saya yang suruh dia masuk karena saya pengen dengar gitu penjelasan bagaimana nih omongan dialog yang baik, damai, tentram, dan saya bisa ambil pelajaran dari situ. Saya yang kompor-komporin tadi, Pak Juma masuk, Pak. Ternyata dia cuma ngajak berantem. Aduh, orang tadi, iya saya ngomong baik-baik, Pak. Masuk, Pak. Saya pengen denger itu dia ini. Halo, Pak Juma. Ternyata biasa saja seperti yang lain-lain. Iya. Zulkifli sama Mas Juma beda ya? Iya, dia. Juma itu Zulkifli M. Abbas, singkatan dari. Ya, tadi udah masuk. Mungkin masih dengar kali dia di sini, Pak. Biar aja. Udah keluar dia. Saya kagetnya ya, wanita keluar ya. Kayak perempuan cerewetnya itu nggak dihargai wanita itu. Tuh laki-laki biasa gitu kayak gitu. Saya punya debat sama dia, tahu nggak Pak Fernando, debat saya sama dia kalau di ini di WA dipotong-potong suka-suka. Pernah satu kali kan saya kesel sekali kan, dia bilang katanya roh kebenaran itu kan Muhammad. Saya kesel sekali saya ngawurnya penyelewengannya terlalu banyak itu. Lalu saya japri dia kan. Saya japri dia cuma sekali aja, habis itu saya nggak ngomong lagi. Saya bilang itu saya terangin roh kebenaran itu adalah Yesus, saya terangin semua. Saya pikir kan kalau di japri kan nggak perlulah masuk di YouTube kan, karena itu kan japri ya kan, jaringan pribadi. Masuk juga, Pak. Dimasukin ke YouTube juga. Terus tahu nggak habis itu? Terus dia ngoceh seolah-olah saya berantem sama dia. Padahal saya cuma ngomong sekali, dia ngoceh sepanjang-panjangnya. Itu dia. Jadi kalau WA saya yang di itu nggak pernah ada yang benar, dipotong-potong, diambil yang dia mau aja gitu loh. Penuh dengan penyelewengan semua gitu. Yang tadi nih. Ini saya bilang kenapa saya nggak suka pakai server begini. Karena loadingnya lama banget, susah banget loadingnya. Iya, saya juga nggak bisa. Malu saya kayak gini nih. Bisa dibaca nggak? Kecil sekali, nggak kelihatan. Layarnya bisa digedein sih, Suti. Oh iya. Dimiringin bisa digedein. Iya. Pakai tangan. Oh iya, bisa. Ini muat banget saya punya, susah. Mau diinjak-injak juga susah banget ini. Saya malas nih. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan debat yang sangat menarik, dan kita juga bisa melihat bagaimana Ustadz Suma dibuat kelabakan bersama dengan kawan-kawannya oleh seorang murtadin ini. Dan saya pikir seorang murtadin ini merupakan seorang yang betul-betul sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus Kristus dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, sehingga dia sendiri bisa mempertahankan imannya, bahkan juga dia bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Alhasil hal itu membuat Ustadz Suma dan kawan-kawannya kelabakan serta menjadi kepanasan ketika berhadapan dengan murtadin tersebut. Dan kita melihat ya, ketika seorang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya membawakan data-data mengenai Alkitab atau tentang Yesus Kristus, pasti semua itu akan tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan mereka sendiri tidak punya bukti, bahkan data yang valid yang bisa mendukung setiap argumentasi, bahkan pernyataan yang mereka gunakan untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang murtadin ini, dia begitu sangat cerdas dan begitu sangat tegas untuk membantah serta mematahkan setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma ini. Karena apa ya? Karena dia sendiri memiliki suatu keyakinan iman yang kokoh terhadap Yesus Kristus, dan hal itu harusnya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia seperti itu. Terlebih lagi kepada Ustadz Suma dan kawan-kawannya yang kerap kali selalu saja mengusik-musik iman kekristenan, yang dimana mereka selalu saja menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk melontarkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang sama sekali tidak berkaitan dengan iman kekristenan itu sendiri. Bahkan literatur, bahkan data-data yang mereka gunakan, mereka pakai untuk berargumentasi, semua itu berdasarkan dari data-data bodong atau data-data palsu yang sama sekali itu juga tidak berkaitan dengan iman Kristen atau kebenaran yang sesungguhnya. Ya, ini dia ya teman-teman ya. Kita bisa melihat dan kita juga bisa menyaksikan
bagaimana secara luar biasa, sangat luar biasa seorang Murtadin ini bisa mematahkan, membantah, membungkam Ustadz Sumar dan kawan-kawannya. Nah, kita berdoa untuk Murtadin ini supaya dia boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi terang, garam, berkat dimanapun dia berada, supaya melalui kesaksian dan pelayanannya banyak jiwa yang boleh mengenal, bahkan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.